Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari Kitabut Tauhid, karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dengan ini kita menggunakan syarah yang ditulis oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-20, bab maja' fit taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fakaifa idza abadah. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana pula jika orang soleh itu disembah. Jadi bab ini berkenaan dengan sikap kerasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sarana yang menuju kepada kesyirikan. Jadi sarana yang menuju kepada kesyirikan, yang mana sarana tersebut adalah ibadah di sisi kuburan. Jadi beribadah di sisi kuburan, ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nyembah kuburan, tapi beribadah, sholat, baca Quran di sisi kuburan. Itu ditentang keras oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Terlebih sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu merupakan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi itu di zaman siapa Pak kemarin? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Penyebabnya apa? Yaitu terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Kemudian kesyirikan pada orang saleh itu sangat menarik hati, melebihi kesyirikan orang-orang yang menyembah kepada pohon atau bebatuan, yang mana syirik yang terjadi pada orang soleh itu lebih menarik hati daripada orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan menyembah kepada pohon-pohon atau bebatuan. Dan ini merupakan bentuk daripada kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras terhadap sarana yang menuju kepada kesyirikan. Itu menunjukkan akan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang mana sarana-sarana yang menuju kepada kemaksiatan di bawah kesyirikan, sarana-sarana yang menuju kepada kemaksiatan di bawah kesyirikan saja itu dilarang di dalam agama kita, seperti sarana-sarana yang menuju kepada perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maka sarana-sarana yang menuju kepada perzinaan seperti mengumbar pandangan atau berkholwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita keluar dari rumahnya dengan bertabarruj, dengan berhias, memakai wangi-wangian, ini semua hukumnya apa? Haram. Ini semua dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena ini semua merupakan sarana menuju kepada perzinahan.
Sarana menuju kemaksiatan yang di bawah kesyirikan saja dilarang dalam agama kita, diharamkan terlebih sarana menuju kepada kesyirikan. Dan disebutkan dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu mengikuti apa? Mengikuti hukum tujuan. Kalau tujuannya adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan itu merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh sarana-sarana yang menuju kepada kesyirikan itu apa? Hukumnya haram. Terlebih apabila sarana tersebut sangat kuat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan sarana yang sangat kuat mengantarkan kepada kesyirikan adalah beribadah di sisi kuburan orang saleh. Ini merupakan sarana yang sangat kuat yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan beribadah di sisi kuburan orang saleh atau orang yang dianggap saleh. Namun kenyataannya bukan hanya kuburan orang saleh saja yang diagungkan, tapi kuburan ya orang-orang yang jahat, ya bahkan yang kuburan tidak ada isinya itu juga diagungkan oleh kebanyakan orang. Benar nggak Pak? Ya seperti ya kuburan Mbah Priuk itu katanya nggak ada isinya, tapi sangat diagungkan, ya sangat diagungkan. Padahal sudah keluar fatwa MUI bahwasanya kuburan Mbah Priuk itu tidak ada isinya. Jadi penyebab terjadinya kesyirikan itu diantaranya adalah ketamakan manusia, rakusnya manusia terhadap harta. Jadi karena mereka ini sudah susah nyari dunia, punya cara, yaitu bangun kuburan, kemudian ditulis ini kuburannya wali fulan atau mbah fulan. Pasti apa? Pasti ramai. Anggap saja ini kuburannya wali fulan, padahal dalamnya kambing atau sapi, ya mesti apa? Pasti ramai dikunjungi oleh orang-orang. Mungkin orang-orang yang tahu itu kuburan sapi atau kuburan kambing nggak mau datang ke sana, itu dusta. Tapi nanti datang generasi berikutnya baru apa? Baru kuburan tersebut dipercaya bahwasanya itu adalah kuburan wali fulan, bukan kuburan kambing atau kuburan sapi. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang pertama ya, yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini adalah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah atau Ethiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fiha tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang saleh atau hamba yang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukumi oleh beliau sebagai sejelek-jelek makhluk karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat patung-patung. Hadis ini dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang kita tahu bahwasanya Ummu Salamah merupakan salah satu dari istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menikahi Ummu Salamah ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Ummu Salamah beserta suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah termasuk daripada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah sebelum hijrah ke Madinah itu hijrahnya ke Habasyah. Dan kita tahu bahwasanya Habasyah itu negerinya orang-orang Nasrani, ya rajanya Najasyi beragama Nasrani ketika itu, banyak ya penganut daripada agama Nasrani. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha melihat gereja-gereja di sana itu banyak patung-patungnya atau banyak gambar-gambarnya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya kebiasaan daripada mereka orang-orang Nasrani, apabila ada orang saleh dari mereka yang meninggal dunia, maka dibangunkan masjid di atas kuburannya atau dibangunkan tempat ibadah, ya, kemudian dibuatkan patung-patung atau gambar-gambar. Ini kebiasaan daripada orang-orang Nasrani yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud daripada membangun masjid di atas kuburan itu maksudnya ada dua, hissi atau maknawi. Yang pertama hissi adalah benar-benar membangun apa? Sebuah tempat ibadah di atas kuburan, baik itu masjid ya untuk orang-orang Islam atau gereja untuk agama Nasrani atau tempat-tempat ibadah bagi agama-agama yang lain. Karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh itu bukan hanya terjadi pada kaum muslimin, tetapi juga apa? Orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa, orang Yahudi berlebihan terhadap Uzair, kemudian agama Buddha itu juga berlebihan terhadap Buddha. Jadi Buddha ini adalah awalnya orang saleh. Orang musyrikin berlebihan terhadap siapa? Terhadap Lata. Jadi bukan hanya kaum muslimin aja yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Jadi maksud membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan atau di atas tempat, membangun tempat ibadah ya di atas kuburan, itu maksudnya ada dua. Yang pertama adalah hissi, yaitu benar-benar membangun apa? Tempat ibadahnya. Yang kedua adalah maknawi, yaitu tidak ada bangunannya tapi mereka beribadah di sisi kuburan. Jadi nggak ada bangunan ya tempat ibadahnya, tapi mereka apa? Baca Quran di sisi kuburan, sholat di sisi kuburan. Dan ibadah di sisi kuburan disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya, beribadah di sisi kuburan, dia bukan menyembah kuburan, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilakukan di sisi kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati mereka dengan apa? Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib juga menugaskan kepada Abul Hayyat Al-Asadi, ya, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abul Hayyat Al-Asadi, maukah kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Jangan engkau tinggalkan patung sampai engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan sampai engkau meratakannya. Jadi pesan Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana pesan ini juga merupakan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, adalah jangan engkau tinggalkan patung sampai engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan ditinggikan sampai engkau meratakannya. Namun yang disayangkan, kebanyakan daripada keturunan Ali bin Abi Thalib atau yang mengaku sebagai para habaib, ya, mereka ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mengagung-agungkan apa? Gambar-gambar, ya, foto-foto, benar nggak Pak? Bahkan ketika ada foto yang diturunkan mereka marah, ya. Kemudian juga mereka ini mengajak kepada beribadah di kuburan. Jadi mereka malah sebaliknya, bukan malah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, tapi mereka malah ya melakukan hal yang sebaliknya. Padahal ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang ketika beribadah di sisi kuburan, mereka lebih khusyuk ibadahnya ketimbang beribadah di masjid. Ya, mereka lebih khusyuk ketika baca Quran, merasa lebih yakin ketika berdoa di sisi kuburan itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ketika berdoa di masjid.
Dan sekali lagi mereka-mereka ini yang beribadah di sisi kuburan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kedua dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diambil nyawanya, beliau segera menutup mukanya dengan kain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal dunia, ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 12 Rabiul Awal, ya, hari Senin tahun 11 Hijriah di waktu duha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sakit keras, ya. Beliau panas yang sangat luar biasa, sehingga ketika ada sahabat yang menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah membungkus dirinya dengan selimut, ya, sebagaimana di sini disebutkan beliau menutup wajahnya. Jadi beliau menutup, ya, wajahnya dengan kain, dengan selimut, dipegang oleh sahabat merasakan panas yang luar biasa. Jadi tembus sampai selimut, sehingga sahabat mengatakan, innaka tu'ak wa'kan syadida, wahai Rasul, sesungguhnya engkau, ya, panas dengan panas yang luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini u'ak kama yu'ak rajulaini minkum, sesungguhnya aku ini panas, ya, sakit 2 kali lipat daripada kalian. Jadi kalau kita sakit, merasakan sakitnya luar biasa, maka kita bayangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakitnya itu 2 kali lipat daripada kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menutup wajahnya dengan kain. Kemudian apabila beliau merasakan, ya, nafas terasa sesak, maka dibuka kembali kain tersebut. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Beliau mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan mereka, dan jika bukan karena hal itu, maka pasti kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir kalau kuburannya nanti dijadikan tempat peribadatan. Jadi di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik, ya, akhir dari kehidupan beliau itu adalah hadis ini. Jadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir kehidupannya itu diantaranya adalah, ya, as-salah wa ma malakat aymanukum, ya. Jadi wasiat Nabi di akhir-akhir kehidupan diantaranya adalah, ya, beliau mengingatkan tentang pentingnya salat dan juga hendaknya berbuat baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Dan di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir adalah hadis ini, yaitu larangan untuk membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau meninggal dunia, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika itu memang jatahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, kemudian beliau meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha dan dikuburkan di rumah Aisyah, ya, yang kita tahu bahwasanya rumah Aisyah radhiyallahu anha ini dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah Aisyah? Alasan yang pertama adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kuburannya dibangun di atasnya tempat peribadatan. Jadi Nabi khawatir, ya, kuburannya, ya, dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditaruh, ya, dikuburkan di rumah Aisyah. Kalau di luar, ya, dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan kuburan Nabi ini sebagai tempat beribadah. Alasan yang kedua adalah sabda Nabi SAW, al-anbiya'u yudfanuna haitsu matu,
bahwasanya para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Jadi para nabi itu dikubur di mana dia meninggal dunia, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini disebutkan ketika meninggal dunia dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq, ayah daripada Aisyah dan merupakan sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal, juga dikuburkan di rumahnya Aisyah. Kemudian ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu meninggal, juga dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja ketika Umar dikuburkan di rumah Aisyah, Aisyah membuat hijab ya, karena Umar bukan mahramnya. Kemudian kalau kita lihat di buku ya, di kitab, kuburan itu gambarnya tidak lurus ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, ya ditaruh di sebelah Nabi, diletakkan di sebelah Nabi, namun kepalanya tidak disejajarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepalanya Abu Bakar ya diletakkan di pundaknya Nabi ya. Kemudian Umar ketika meninggal dunia juga kepalanya tidak disejajarkan dengan Abu Bakar, tapi diletakkan apa? Di pundaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha telah keluar dari rumahnya, maka para sahabat membuat pagar. Jadi kuburan Nabi itu ada 3 pagar ya, ada 3 tembok yang melapisi. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar dari rumahnya, maka para sahabat membuat tembok yang pertama ya, di tembok. Kemudian di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau memerintahkan Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullahu taala sebagai gubernur Madinah pada tahun 91 Hijriah untuk melebarkan Masjid Nabawi ke arah ya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada awalnya kuburan Nabi itu tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi ya, ini awalnya kuburan Nabi itu tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini penting ya untuk kita fahami ya, karena banyak orang yang berdalil bolehnya kuburan itu masuk ke dalam masjid ya dengan dalil Masjid Nabawi, di sana di dalamnya ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktanya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu tadinya tidak berada di dalam masjid. Terjadi perluasan Masjid Nabawi di zaman Utsman, di zaman Umar, dan di zaman khalifah-khalifah yang lainnya, itu tidak ada yang mengarah kepada Masjid Nabawi, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Perluasannya ke belakang ya, ke samping, tapi tidak ke samping yang ada rumah Aisyah radhiyallahu anha, atau ke depan. Namun ketika di zamannya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, barulah apa? Terjadi perluasan yang memasukkan rumah Aisyah ke dalam Masjid Nabawi. Dan ini terjadi 80 tahun setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini terjadi tahun 91 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa tadi Pak? 11 Hijriah. Jadi sekitar 80 tahun. Dan sudah tidak ada sahabat yang apa? Yang hidup. Sahabat yang terakhir hidup ya itu kalau tidak salah Jabir bin Abdullah, itu wafatnya sekitar tahun 80 Hijriah. Jadi 10 tahun setelah seluruh para sahabat sudah meninggal dunia, barulah apa? Kuburan Nabi ini atau rumah Aisyah ini masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan ini sempat ditentang sebenarnya oleh kibarut tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyib ya rahimahullahu taala. Jadi ketika itu perluasan ke arah rumah Aisyah radhiyallahu anha, ini tidak ada satupun para sahabat yang hidup. Ya, ini terjadi di tahun 91 Hijriah ketika gubernurnya Umar bin Abdul Aziz ya atas perintah daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik.
Namun ketika terjadi perluasan ya rumah Aisyah atau kuburan Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, ini dipasang tembok yang kedua. Tembok yang kedua ini tidak berbentuk kotak ya, tapi hampir seperti segitiga. Jadi ada runcingnya. Jadi kalau arah kiblat ke sana ya. Jadi runcingnya itu ke sini ya. Kenapa dibuat runcing? Supaya nggak ada orang yang sholat menghadap ke arah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat di situ risih karena ada apa? Ada sudutnya, ada runcingnya, ada tajamnya ya, seperti itu. Ada tajam sehingga mereka sholatnya ya di tempat yang lain, tidak mengarah tepat di kuburan ya, tidak mengarah ke kuburan. Kemudian datang khalifah-khalifah yang berikutnya ya, dipasanglah tembok yang ketiga ya, dipasang tembok yang ketiga. Kemudian setelah itu ada pagar besi lagi. Jadi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya ya berada di luar Masjid Nabawi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan Imam Ibnul Qayyim ya di sini disebutkan dalam Nuniyahnya, panjang sekali, namun pada intinya ya apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini, wada'a bi alla yaj'al qabral ladzi qaddamahu wasanan minal ausani. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kuburannya yang telah menaunginya sebagai berhala dari berhala-berhala yang ada. Fa'ajabahu Rabbul Alamin du'aahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuburannya tersebut dipagari dengan apa? 3 tembok berlapis ya. Sehingga kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidak dijadikan berhala yang disembah. Benar-benar ada tiga temboknya ini. Sehingga para ulama mengatakan pada hakikatnya kuburan Nabi itu tidak berada di dalam masjid. Jadi kuburan Nabi itu tidak berada dalam masjid. Dengan alasan apa? Karena sudah dipagari dengan 3 tembok, sehingga seolah-olah sudah terpisah dengan masjid. Ditambah lagi orang-orang itu nggak boleh sholat di sisi timur Masjid Nabawi. Jadi kalau yang pernah umroh atau haji mungkin bisa perhatian ya. Saya waktu di sana juga kurang perhatian, tapi setelah baca buku ini saya mencoba mengulang-ulang, sepertinya memang tidak ada yang sholat di sisi apa? Di sisi timur daripada Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi itu memang berada di luar masjid, ya berada di ujung sisi timur. Karena sudah tidak ada lagi yang sholat apa di sisi timur ini, ditutup, nggak boleh ada orang yang sholat di situ. Jadi seolah-olah benar-benar kuburan Nabi atau rumah Aisyah ini berada di luar masjid, ya di ujung sisi timur. Sehingga yang terjadi ya, ini juga penting, yang terjadi pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Masjid Nabawi adalah perluasan masjid yang akhirnya area kuburan masuk ke dalam masjid ya. Tidak ada yang namanya membangun masjid di atas kuburan ya. Jadi adanya apa? Perluasan masjid sehingga area kuburan ini jadi masuk. Jadi bukan membangun masjid di atas kuburan, dan juga tidak ada yang namanya menguburkan di areal masjid. Jadi bukan membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan di areal masjid, tapi masjid terjadi perluasan sehingga memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Kemudian anggaplah ya, di sini disebutkan, anggaplah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar di dalam masjid, maka ini tetap tidak bisa menjadi dalil qiyas bolehnya kuburan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid. Jadi tidak bisa ya Masjid Nabawi yang di situ ada kuburan Nabi dijadikan apa? Dalil
dalil qiyas. Kenapa? Alasan yang pertama, karena kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin dipindahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya yudfanuna haitsumatu. Para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Alasan yang kedua, ya, atau di sini disebutkan sementara mayat siapapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin untuk dipindahkan jika memang terjadi pelanggaran syariat. Jadi kalau mayat, ya, jenazah selain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berada di kuburan, ya, bila berada di masjid, ya, kuburannya berada dalam masjid, maka bisa untuk apa? Dipindahkan. Alasan yang kedua, karena Masjid Nabawi tidak mungkin dipindah karena posisi masjid yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan tempat Masjid Nabawi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang ke kota Madinah, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah, banyak para sahabat yang ingin menjamu Nabi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, biarkan, di mana onta ini apa? Berhenti. Fa innaha ma'murah, karena onta ini apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana onta itu berhenti, ditentukanlah tempat itu untuk dibangun Masjid Nabawi. Jadi posisi Masjid Nabawi itu yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin untuk dipindah. Adapun masjid-masjid yang lain maka bisa dipindahkan atau bahkan dihancurkan jika memang melanggar syariat, seperti jika dibangun di atas kuburan. Kemudian alasan yang ketiga, pada asalnya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid, dan bahkan menurut sebagian ulama hingga sekarang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih teranggap di luar masjid. Ya, jadi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menurut anggapan para ulama itu apa? Di luar masjid, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, karena sudah dipagari dengan apa? Tiga tembok. Sehingga dengan ini bahwasanya mengubur orang di masjid itu bukan merupakan keutamaan sama sekali. Kalau seandainya menguburkan orang saleh, ya, terutama di masjid, itu merupakan keutamaan, pastinya sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguburkan kerabatnya, ya, anak-anaknya, ya, seperti Zainab, Ruqayyah, dan juga anak laki-lakinya Ibrahim. Kemudian juga ini tidak dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Mereka tidak menguburkan Nabi di dalam masjid atau di areal masjid. Yes. Ini berbeda dengan anggapan kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang menganggap bahwasanya menguburkan orang soleh di masjid itu merupakan apa? Keutamaan. Padahal ini bukan keutamaan sama sekali, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadikan kuburan sebagai masjid, apa maksudnya? Apa maknanya? Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda tentang bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Pendapat pertama, makna daripada menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di atas kuburan. Pendapat yang kedua adalah sholat menghadap ke kubur, yang mana larangan ini juga didukung oleh hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian sholat mengarah ke kuburan, dan janganlah kalian sholat di atas kuburan. Jangan kalian sholat mengarah kubur, ya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini yang benar adalah tentang sarana menuju kepada kesyirikan. Jadi kenapa seorang nggak boleh sholat mengarah kubur? Karena itu merupakan sarana menuju kesyirikan. Hanya saja sebagian dai menganggap hadis ini adalah bahwasanya ini bukan sarana. Ya, perhatikan, ini penting juga. Sebagian dai mengatakan bahwasanya hadis ini bukan sarana, tapi hadis ini adalah tentang tujuan. Jadi nggak boleh sholat mengarah ke kubur itu karena apa?
Karena memang itu bisa menyembah kepada apa? Karena itu merupakan kesyirikan. Tandanya apa? Menyembah kepada kuburan. Sehingga dai yang mentafsirkan hadis ini bahwasanya ini bukan sarana, ini adalah tujuan, sehingga mereka membolehkan ya menguburkan orang soleh di dalam masjid, ya. Menguburkan orang soleh di dalam masjid, karena kata mereka bahwasanya hadis ini merupakan tujuan, bukan apa? Sarana. Padahal sholat mengarah ke kuburan itu merupakan sarana terjadinya apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga dari makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun masjid di area kubur. Apakah itu di depannya ya, atau di sampingnya, atau di belakang, maka hukumnya adalah haram. Maka masjid tersebut harus dibongkar karena masjid dibangun sebab kuburan tersebut. Dan Nabi SAW telah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana dalam sabda beliau, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk beribadah di kuburan. Dalilnya apa? Dalilnya ini, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Paham gak Pak maksudnya? Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah ada sholat sunnahnya, yang tidak pernah ada apa? Bacaan Qur'annya. Artinya kuburan itu memang bukan tempat ibadah. Makanya Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan itu adalah bukan tempat ibadah. Jadi rumah yang nggak pernah ada bacaan Quran, nggak pernah ada sholat, ya, terutama sholat sunnah, itu merupakan rumah seperti apa? Kuburan. Kemudian permasalahan ini penting juga, ya, ketika masjid dibangun sebelum kuburan. Jadi sudah ada masjid, ya, kemudian ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan di sisi masjid, ya. Telah berlalu isyarat yang menyatakan bahwa jika kuburan sudah ada terlebih dahulu, lalu dibangun masjid di atasnya, maka masjid tersebut harus dibongkar. Ya, itu ada kesalahannya. Jadi di situ ditulis kuburan. Ya, jadi yang benar adalah lalu dibangun masjid di atasnya, maka masjid tersebut harus dibongkar karena jika dibangun di atas alasan yang batil. Jadi masjid, ya, kalau kuburan sudah ada kemudian dibangun masjid, ya, maka masjid harus apa? Dibongkar karena dibangun di atas alasan yang batil. Namun bagaimana jika masjid sudah ada terlebih dahulu? Jadi kalau kuburan ada duluan baru dibangun masjid, maka masjid yang harus apa? Dihancurkan. Kalau masjid ada terlebih dahulu, kemudian ada orang yang dikuburkan di sisi masjid, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka ini ada dua kondisi. Yang pertama, jika kuburan berada di belakang atau di samping dan tidak diibadahi, maka boleh sholat di masjid tersebut, ya. Maka boleh sholat di masjid tersebut karena masjid punya kehormatan, punya kemuliaan. Bahwasanya masjid itu harus apa? Dipakai untuk ibadah. Kalau misalkan ada masjid, kemudian kita lihat ada kuburan-kuburan sehingga nggak ada yang sholat di situ, akhirnya masjid jadi apa? Bukan tempat apa-apa. Padahal masjid punya hak untuk apa? Untuk dimuliakan, dimakmurkan. Yang namanya dimuliakan, dimakmurkan itu apa? Kita sholat di masjid tersebut. Ya, ini kalau kuburannya berada di samping kanan, kiri, atau di belakang dan kuburan tersebut tidak diibadahi. Ya, ini pendapat daripada penulis, ya, penulis yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Kemudian yang kedua,
jika kuburan berada di sisi kiblat. Ya, jadi kuburannya berada di depan, di sisi kiblat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat menghadap ke kuburan. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya, la tusallu ila qabrin, janganlah kalian sholat mengarah ke kuburan. Ya, maka ini dilihat kondisinya. Yang pertama, jika sangat jelas orang-orang sholat menghadap ke kuburannya, maka tidak boleh sholat di situ. Jadi kalau jelas orang-orang sholat menghadap kuburannya, maka tidak boleh sholat di situ. Artinya kuburannya itu benar-benar berada di dalam masjid, nggak ada tembok yang menghalanginya, ya, benar-benar ada kuburannya, orang sholat menghadap itu, maka tidak boleh. Yang kedua, jika terpisah antara area masjid dan area kuburan, maka tidak mengapa sholat di situ. Adapun bentuk keterpisahan area masjid dan kuburan seperti apa, ini diperselisihkan oleh para ulama karena tidak ada dalil yang tegas. Yang pertama, ya, mengatakan bahwasanya pembatasnya itu adalah harus dipisahkan oleh jalan. Jadi masjid, ada tembok masjid, kemudian ada jalan, baru apa? Kuburan. Yang kedua, batas pemisahnya itu cuma tembok masjid. Ya, jadi batasnya cuma tembok masjid, ya, seperti ini misalkan. Kemudian di baliknya ada kuburan. Maka ini pendapat yang dipilih oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu taala. Ya, beliau mengatakan kami condong pada pendapat tersebut, yaitu apa? Batasnya hanya apa? Tembok masjid. Jadi kalau misalkan ada masjid, di depannya ada kuburan, ya sudah ada tembok masjid, ini sudah terpisah antara areal kuburan dengan areal masjid, sehingga boleh sholat di masjid tersebut. Ya, ini sekali lagi merupakan khilaf di antara para ulama, ya, dan beliau lebih condong kepada pendapat tadi, yaitu pembatasnya hanya tembok masjid. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang berikutnya, dalil yang ketiga, Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdillah, di mana ia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilah, fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahimu khalila, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubura masajida fa ini anhakum an dzalik. Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, itu kekasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan ingatlah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi al-khullah itu kekasih, ya, kekasih. Khalil, ya, khalili ini sama dengan habibi, ya, kekasih. Hanya saja khalil itu derajatnya apa? Lebih di atas daripada sekedar habib, ya, habibi, kekasihku. Ya, khalil itu derajatnya apa? Lebih di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memilih 2 kekasih dari hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai dan dicintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai dan juga memiliki sifat dicintai. Ya, sebagaimana banyak dalil, ya, tentang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah.
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Sehingga ketika seorang hamba itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, ini akan membuatnya semakin cinta kepada Rabb-nya, karena dia berharap agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi ketika seorang meyakini Allah punya sifat mencintai, maka dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, supaya dirinya juga apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha untuk mengerjakan suatu amalan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mencari amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang itu sudah dicintai oleh Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pernyataan dari orang-orang Yahudi yang mana mereka meyakini bahwasanya mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka. Namun kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi yang lebih penting daripada itu adalah engkau dicintai. Kebanyakan orang mengatakan saya mencintai Allah, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Dirinya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bukan perkaranya yang penting itu engkau mencintai, tapi yang lebih penting adalah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai, itu ada sebagian kelompok yang menafikannya, ya seperti kelompok Jahmiyah yang mana mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala yang mencintai dan dicintai. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lafaz hadis yang berikutnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya aku boleh menjadikan seorang kekasih dari umatku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Hadis ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah yang mana mereka ini benci kepada Abu Bakar. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar kafir, dan mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini bantahannya. Ini hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya seandainya aku boleh memilih kekasih dari umatku, maka pastinya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Oleh karenanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadi Amr bin As radhiyallahu anhu ini merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ingin membuktikan apakah benar beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi. Maka beliau bertanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah, yaitu Aisyah, ya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu kembali bertanya, ya, mungkin Aisyah wanita, siapa kira-kira dari kalangan laki-lakinya? Barangkali saya. Makanya beliau bertanya lagi, ya. Fakultu minar rijal, ya kata Amr bin As, kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab Abuha, yaitu bapaknya Aisyah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah ya dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah beliau yang membantu dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal dakwah, membantu dengan hartanya, sehingga ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa oleh tuannya, maka Abu Bakar membelinya meskipun dijual dengan harga yang mahal.
Makanya Abu Bakar ketika membeli Bilal ini sebenarnya nggak disetujui oleh ayahnya. Ya, ayahnya mengatakan kenapa beli budak yang tidak memiliki kelebihan sama sekali. Jadi dianggap Bilal ini tidak memiliki apa? Kelebihan. Kalau mau beli budak itu budak yang kuat ya, sehingga bisa disuruh apa saja. Kenapa beli budak yang seperti ini? Dan juga Umayyah sebagai tuannya Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu nggak tawar? Ya. Sebenarnya ini bisa aja nih harganya apa? Murah, saya bisa aja jual. Kenapa kamu nggak tawar? Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya kamu jual lebih mahal daripada ini, pasti akan apa? Akan saya beli. Ya, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkorban dengan hartanya. Sehingga orang zaman sekarang ya meskipun bersedekah dengan apa? Sedekah harta yang sangat banyak meskipun sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai apa? Sedekahnya para sahabat meskipun apa? Cuma segenggam. Karena mengeluarkan harta di awal-awal dakwah itu merupakan hal yang sangat apa? Yang sangat berat sehingga keutamanya pun sangat besar. Belum lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling cepat mengimani Nabi SAW, paling cepat percaya. Kalau sahabat-sahabat yang lain masih pikir-pikir, kalau Abu Bakar langsung percaya. Terutama ketika kisah Isra dan Mi'raj ya. Kisah Isra dan Mi'raj ini kisah di mana Nabi SAW diangkat ke atas langit yang ketujuh ya, cuma dalam satu malam. Ya, belum lagi ke Baitul Maqdis dulu, kemudian diangkat, kemudian balik-balik subuh ke Mekah. Ini kira-kira kalau antum hidup di zaman itu percaya atau tidak, Pak? Percaya? Mungkin mikir-pikir dulu kalau mau apa? Mau percaya. Pikir-pikir ya. Apa mungkin nggak ada pesawat, nggak ada apa, tiba-tiba apa? Kok cerita sampai langit yang ketujuh ya. Mungkin sampai Baitul Maqdis dalam satu malam bolak-balik aja sudah apa? Tidak mungkin. Ini sampai diangkat ke atas langit yang ketujuh. Para sahabat banyak yang masih mikir-mikir. Disampaikan kepada Abu Bakar mengatakan kalau ada yang lebih aneh daripada itu maka saya apa? Akan mempercayainya. Lebih ya aneh, lebih mengherankan, saya pasti apa? Akan mempercayainya. Dan juga ketika kejadian Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah ini isi perjanjiannya kalau dibaca ya secara zahir itu apa? Sangat merugikan kaum muslimin. Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu beliau hampir-hampir nggak percaya bahwasanya ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah beliau itu memang benar Rasul? Bahkan lihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai apa? Sedikit ragu karena isi daripada Sulh Hudaybiyah yang bisa dibaca mungkin dalam sejarah itu isinya hampir-hampir seperti apa? Merugikan kaum muslimin. Ya, Abu Bakar Umar bin Khattab sangat marah ya. Isi perjanjiannya diantaranya adalah kalau ada orang Mekah yang ke Madinah atau masuk ke dalam kubu kaum muslimin harus dibalikkan. Tapi kalau ada orang Madinah yang masuk ke Mekah maka apa? Tidak mengapa dibiarkan. Ketika sudah ditulis perjanjian ini, belum ditulis bahkan masih lisan saja, baru mau ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada dari kubu orang Mekah ini yang masuk ke dalam kubu kaum muslimin. Langsung ya, karena kebetulan utusan dari orang musyrik ini ya, anaknya lah yang masuk ke dalam kubu kaum muslimin. Langsung ditarik, wahai Rasul, ini sudah apa? Masuk ke perjanjian, harus dibalikkan lagi ke Mekah. Ketika itu Umar sangat marah ya. Seperti kaum muslimin ini diinjak-injak dan direndahkan, ditarik-tarik ya anaknya tersebut, sampai disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ya udah sana, seperti seolah sambil bawa pedang ya, ini ambil pedang tebas kepala bapakmu ya, karena anaknya ini ditarik-tarik untuk tidak masuk ke dalam kubu kaum muslimin dengan alasan sudah masuk ke dalam perjanjian. Jadi keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang paling cepat dalam ya menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak sekali kelebihan daripada Abu Bakar ya, bahwasanya beliau adalah sebagai pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit. Kemudian inti daripada hadis ini adalah lafaz yang terakhir,
ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhakum an dzalik. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan ingatlah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras, sangat tegas, yang memperingatkan umatnya kepada sarana yang menuju kepada kesyirikan. Dalam hal ini adalah beribadah di sisi kuburan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang yang dikenal dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Kalau berbicara singkat dan padat. Tapi dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah ingin menjabarkan untuk menegaskan bahwasanya sholat atau ibadah di sisi kuburan itu sangat dilarang. Makanya beliau mengatakan lafaz yang pertama, ala fala tattakhidul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan lafaz yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan, fa inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya saya melarang daripada perbuatan tersebut. Padahal dengan kalimat yang pertama saja sudah cukup atau tidak, Pak? Sudah cukup. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kembali, fa inni anhakum an dzalik. Fa inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian daripada perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras terhadap perkara ini, dan juga ini bentuk daripada kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut nggak, Pak? Ini kayak masih pagi ya, Pak. Suasananya kayak masih pagi, tapi sudah syuruk ya. Lanjut atau bagaimana? Lanjut ya, tanggung ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, ini lanjutan daripada dalil yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundub, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian ketika dalam keadaan hendak diambil nyawanya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Dan sholat di sekitar kubur termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun masjid. Dan inilah maksud dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan para sahabat pun belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau, karena setiap tempat yang digunakan untuk sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bumi itu untukku sebagai masjid dan alat suci. Jadi intinya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya menjadikan kuburan di atas masjid atau menjadikan masjid di atas kuburan itu maknanya tadi sebagaimana sudah kita singgung ada dua, yaitu yang pertama benar-benar dibangun fisiknya masjid di atas kuburan atau tempat ibadah di atas kuburan. Yang kedua adalah tidak ada fisiknya tapi orang-orang beribadah di sisi kuburan karena dalam agama kita setiap tanah yang digunakan untuk sholat maka itu adalah apa? Masjid. Sebagaimana sabda Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi itu untuk sebagai masjid dan alat suci. Kalau agama-agama yang lain, mereka nggak bisa sembarangan apa? Sembarangan ibadah. Mereka kalau mau ibadah harus di tempat apa? Khusus. Beda dengan agama kita, agama Islam, di mana kita menjumpai waktu sholat, kemudian kita sholat di mana saja, maka itu adalah apa? Masjid. Di pinggir jalan misalkan nggak ada masjid, kita sholat kecuali apa yang tidak boleh adalah kuburan dan hammam dan WC. Oleh karenanya di sini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Maksudnya adalah para sahabat nggak mungkin membangun kuburan, membangun masjid di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah ada Masjid Nabawi, sehingga nggak mungkin para sahabat itu membangun masjid di sisi kuburan Nabi. Kemungkinan yang kedua ada, yaitu tidak dibangun masjid tapi beribadah di sisi kuburan, dan inilah kebanyakannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khawatir, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam rumahnya, karena apabila di luar dikhawatirkan banyak orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi ini sebagai tempat beribadah, meskipun tidak ada masjidnya. Karena sudah ada Masjid Nabawi, nggak mungkin mereka bangun masjid. Yang mungkin adalah mereka beribadah di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham ini Pak ya? Jadi membangun masjid di atas kuburan maknanya dua, benar-benar bangun masjidnya. Yang kedua adalah beribadah di sisi kuburan. Kemudian masalah berikutnya adalah larangan berkaitan dengan kuburan. Yang pertama, larangan meninggikan kuburan. Larangan meninggikan kuburan. Sebagaimana hadis yang sudah kita singgung, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana dengan kuburan Nabi? Bukankah kuburan Nabi itu tinggi? Benar nggak Pak? Bagaimana bantahnya Pak? Kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana dengan kuburan Nabi? Bukankah kuburan Nabi itu juga tinggi? Gimana bantahnya? Kita katakan bahwasanya kuburan Nabi itu tidak tinggi, biasa-biasa saja. Yang tinggi itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tembok-tembok itulah yang tinggi, bukan kuburan nabinya yang tinggi. Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa, Abu Bakar biasa, Umar juga biasa. Yang tinggi itu adalah rumahnya dan juga kuburan tembok-tembok yang melapisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat salat. Ini sudah kita singgung. Kemudian dalil yang keempat, dalil yang terakhir, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidhunal qubura masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup saat hari kiamat tiba, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Abu Hatim dalam kitab sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini ada dua kelompok manusia yang paling buruk. Jadi manusia yang paling buruk dalam hadis ini ada dua. Yang pertama adalah yang menjumpai hari kiamat. Orang-orang yang menyaksikan hari kiamat adalah seburuk-buruk makhluk. Karena sebelum terjadinya kiamat ada hembusan angin. Setiap orang yang punya keimanan meskipun sekecil zarah dalam hatinya akan meninggal dunia. Sehingga di akhir kehidupan dunia ini itu Ka'bah dihancurkan dan nggak ada yang menghalangi. Ka'bah dihancurkan, nggak ada yang menghalangi. Kalau sekarang ada yang coba bawa pacul atau untuk linggis untuk menghancurkan Ka'bah, ada yang melarang atau tidak Pak? Pastinya seluruh dunia akan marah. Tapi nanti di akhir kehidupan dunia ini ada orang Habasyah menghancurkan Ka'bah, tidak ada satupun yang menghalangi. Kenapa? Karena Ka'bah sudah tidak diagungkan lagi. Karena semuanya sudah tidak ada keimanan dalam hati mereka. Jadi ini yang pertama, manusia yang paling buruk adalah manusia yang menjumpai hari kiamat. Yang kedua adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Terlebih orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid ini dalam hadis ini digandengkan dengan jenis yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, adalah tindakan yang sangat mengerikan, perbuatan yang sangat haram. Jadi ada dua manusia yang paling buruk, adalah yang menjumpai hari kiamat dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian permasalahan yang terakhir
adalah seputar syubhat-syubhat berkaitan dengan kuburan. Ya, syubhat yang pertama, kata sebagian mereka, larangan sholat di kuburan adalah karena dikhawatirkan terkena najis. Hal ini karena mayat yang telah dikuburkan akan rusak sehingga akan keluar nanah darinya, sedangkan nanah itu najis. Jadi memang ada sebagian, ya ada dua alasan kenapa nggak boleh sholat di kuburan. Alasan yang pertama adalah karena itu menuju kepada kesyirikan. Ini yang benar. Ada yang mengatakan nggak boleh sholat di kuburan itu bukan karena itu, tapi karena apa? Najis. Ya, ada najis, ada nanah-nanah yang keluar karena orang yang dikubur itu apa? Rusak sehingga mengeluarkan nanah. Maka ini dibantah. Yang pertama, bahwasanya nanah itu tidak najis. Silahkan tunjukkan dalil yang mengatakan bahwasanya nanah itu apa? Najis. Yang kedua, nanah itu cair, dan yang namanya cairan itu pasti apa? Ke bawah bukan ke atas. Kecuali kalau dalam film-film mungkin Pak ya keluar. Ini pada kenyataannya itu apa? Nanah itu cairan dan pastinya ke bawah. Kemudian yang ketiga, nas-nas larangan umum mencakup kuburan para nabi. Bahkan yang menjadi konsentrasi larangan adalah ibadah di kuburan para nabi atau para orang saleh. Padahal jasad para nabi itu tidak mengeluarkan nanah. Jadi larangan-larangan itu konsentrasinya adalah ke kuburan para nabi. Nggak boleh ibadah di kuburan nabi, dan kuburan nabi itu nggak rusak sehingga tidak mengeluarkan nanah. Kemudian Nabi tidak pernah menyebutkan illah atau sebab larangan sholat di kuburan adalah karena najis nanah atau yang sejenisnya. Adapun illah yang benar dilarang sholat di kuburan adalah karena najis kesyirikan atau sarana menuju kepada kesyirikan. Syubhat yang kedua, beraktivitas di kuburan adalah hal yang biasa seperti makan, tidur, hingga sholat, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tinggal di kuburan, yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka bantahannya, antara area rumah Aisyah radhiyallahu anha dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah terpisahkan oleh hijab sebagaimana yang telah berlalu gambarnya. Kemudian syubhat yang ketiga, kuburan bisa ditinggikan sebagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggi. Bantahan yang ditinggikan bukanlah kuburan Nabi, tetapi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kenapa hanya sahabat Abu Bakar dan Umar saja yang dikuburkan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu taala alam. Karena dua sahabat ini adalah mereka yang senantiasa menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup. Jadi kalau kita baca hadis, ya, seringnya Abu Bakar, Umar yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan mereka ini tetap bersama ketika hidup dan juga tetap bersama ketika sudah meninggal dunia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, izin kepada Aisyah, boleh nggak nanti kalau saya meninggal dunia dikuburkan di rumahnya, dan diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi
Allahu a'lam, ya ada yang mengatakan karena mereka ini adalah senantiasa bersama, ya ketika hidup senantiasa bersama, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan mereka ketika meninggal dunia juga tetap bersama. Kemudian Utsman dibaki, ya Allahu a'lam, Ali radhiyallahu anhu berada di mana, ya Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, jadi intinya tanya pendapat saya, Pak, ya. Wallahu a'lam, kalau baik pendapat saya lebih berhati-hati, ya. Lebih berhati-hati kalau memang ada kuburannya di depan masjid, ya tepat cuma dibatasi tembok, ya saya memilih masjid yang lain, ya. Itu yang lebih menenangkan hati, lebih apa? Lebih menenangkan. Adapun ya bapak-bapak mau memilih pendapat yang tadi sudah kita sebutkan, ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi lebih menenangkan hati itu apa? Mencari masjid yang lain kalau misalkan kuburannya ada tepat di depan dan cuma dibatasi dengan tembok. Bahkan bukan cuma di depan, samping kanan kiri saja merasa hati tidak enak, ya. Hati merasa tidak enak. Tapi tadi sekali lagi disebutkan alasannya, masjid itu harus tetap apa? Dimuliakan, dimakmurkan, jangan sampai dibiarkan kosong, tidak ada orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Kalau kuburannya di samping kanan, kiri, terlebih ada pemisahnya tadi tembok, ya maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memindahkan kuburan dengan beberapa alasan dan bagaimana caranya untuk mengamankan dan bagaimana caranya untuk memindahkannya. Terima kasih. Wallahu a'lam, yang memindahkan kuburan itu tidak mengapa, memang kalau memang ada alasannya yang kuat, ya ada alasannya yang kuat, ya tidak mengapa. Bahkan Masjid Nabawi itu sebelumnya juga adalah kuburan orang-orang musyrikin, ya kemudian dipindahkan, dihancurkan, ya kemudian dibangun Masjid Nabawi. Bahkan ketika masih diratakan saja itu sudah apa, sholat di situ, padahal masjidnya belum ada. Ini menunjukkan bahwasanya memindahkan kuburan itu tidak mengapa bila memang ada alasannya. Akan tetapi bagaimana caranya saya juga kurang tahu, Pak. Terlebih misalkan sudah nggak ada, ya ini tanahnya yang dibawa atau bagaimana gitu, ya saya wallahu alam, saya kurang tahu bagaimana cara memindahkan, terlebih ketika sudah nggak ada, ya sudah tulang belulangnya udah nggak ada, udah habis semuanya, ya bagaimana cara memindahkannya, ya wallahu ta'ala alam. Apakah yang harus kita lakukan, apakah ada tujuannya, apakah harus dilakukan ketika kita berziarah ke kuburan atau diajak berziarah ke kuburan kerabat seperti itu? Ada tujuannya, harus apa aja seperti itu? Afwan. Jadi ziarah kubur yang dibenarkan itu ada dua. Jadi bukan sama sekali kita nggak boleh ke kuburan, ya. Dibolehkan kita ziarah kubur itu dengan dua. Yang pertama untuk mendoakan penghuni kubur, yang mendoakan mereka supaya diluaskan kuburannya, supaya diampuni dosa-dosanya. Bukan kita menjadikan kuburan sebagai wasilah perantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dibolehkan ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kubur. Yang kedua untuk mengingat kematian. Jadi kita dibolehkan ziarah kubur, ya untuk mengingat kematian, bahwa kita juga akan menyusul mereka. Jadi kita kebanyakannya jarang ziarah kubur, benar nggak Pak? Ke kuburan itu kalau ada yang meninggal dunia. Benar, kalau ada yang meninggal baru apa? Ke kuburan. Nggak pernah kita menyengaja ziarah, ya mungkin jarang, ya kalau apalagi nggak ada
orang tua yang meninggal, kerabat yang meninggal, sama sekali nggak pernah apa? Ke kuburan. Nanti kalau ke kuburan, kalau ada yang meninggal dunia, padahal kita diperintahkan, disyariatkan kita ziarah kubur, ya, terutama tadi untuk mendoakan penghuni kubur. Yang kedua untuk apa? Untuk mengingat kematian, ya, untuk mengingat kematian, karena yang namanya kematian itu adalah nasihat yang tidak berbicara. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kafabil mauti wa idza, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Ya, dengan kita ke sana, ya, bisa menambah keimanan kita, kesolehan kita, kita semakin apa? Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sangat disedihkan, lagi prosesi apa namanya jenazah dikuburkan malah bercanda, dan ini banyak, ya. Bukan hanya orang-orang awam, tapi orang-orang yang sudah ngaji juga, ya, lagi dikuburkan malah bercanda, ketawa-ketawa di sisi jenazah yang sudah diangkat, dimasukkan ke dalam kuburan, ya, lagi ditutup kuburannya malah bercanda. Ya, ini sama sekali dia tidak meresapi nasihat yang tidak berbicara tadi, ya. Kematian itu merupakan nasihat yang tidak bisa berbicara. Terlebih, ya, akhir-akhir ini, ya, kita sering mendengar orang-orang, ya, meninggal dunia. Itu harusnya, ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kalau kita berziarah kubur itu, misalkan pada orang tua yang meninggal itu dengan niat atau sengaja, Ustaz? Apakah itu dibolehkan atau memang harus dalam kondisi tidak sengaja baru kita berziarah? Wallahu a'lam, ya. Kalau misalkan kuburannya dekat, ya, di daerah kita sini saja, maka, ya, kita nggak apa-apa berangkat ke sana dengan niatan untuk ziarah. Yang tidak boleh misalkan kuburannya ada di Jawa mana atau di Sumatera, kita mendatanginya dengan memang niatnya cuma apa? Ziarah. Ini tidak benar. Tapi kalau misalkan kita ke Sumatera atau kemana tujuannya mengunjungi saudara-saudara yang masih hidup, kemudian ada juga terbetikah sekalian untuk apa? Ziarah kubur orang tua, mendoakan orang tua, maka ini tidak mengapa. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Terakhir ini, Pak, ya. Yes. Ini namanya bukan agama kita. Misalkan di masjid, terus pada waktu tertentu masjid itu kita gunakan buat meeting, misalnya meeting khusus buat keluarga atau ini, itu dibuatkan Masjid digunakan buat kumpul, ya. penting dan buat diskusiin luar kayak seperti apa? Jadi dispenser, misalkan ada protokol di warga, dibolehkan. Ya, dibolehkan, ya. Masjid ini digunakan untuk apa namanya acara rapat misalkan gitu, ya, untuk kepentingan warga, ya, itu tidak mengapa, insya Allah, ya. Masjid, ya, digunakan untuk hal yang demikian, ya, untuk hal yang demikian, untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan. Bahkan disebutkan boleh nggak masjid untuk latihan bela diri? Boleh nggak, Pak? Boleh atau tidak? Ya, boleh saja, ya, selama tidak mengotori masjid, ya. Kalau kotor, ya, dibersihkan, dan juga tidak mengganggu orang yang ibadah, ya. Sehingga untuk acara tadi seperti rapat, diskusi untuk maslahat, ya, bagaimana misalkan seperti acara Idul Kurban atau acara-acara yang lainnya, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dilakukan di dalam masjid, ya, selama tadi tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ini ada yang mendukung hadis Rasulullah SAW, akan datang suatu masa kepada sekelompok orang di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul, dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia, dan tidak ada balik kepentingan apapun pada mereka, maka janganlah duduk bersama mereka. Hadis nomor 55. Ya, wallahu ta'ala alam, ya, wallahu ta'ala alam bagaimana tafsiran hadis tersebut, ya. Ya, mungkin nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan carikan penjelasannya. Jadi yang saya tahu, ya, yang dilarang di dalam hadis tentang perkara masjid
Itu yang pertama yang ada hadisnya adalah mengumumkan barang yang hilang. Mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, itu yang ada apa? Yang ada hadisnya. Karena masjid tidak dibangun untuk hal yang demikian, mengumumkan barang yang hilang. Yang kedua adalah untuk jual beli, ya. Masjid dipakai untuk berjualan, ya, jual beli, termasuk jual online, ya. Ya, kalau jualan online kan lagi pengajian gini juga bisa, benar nggak Pak? Ada orderan masuk, siap, ya. Nanti jam. Kalau di luar masjid tidak mengapa, ya, di luar masjid tidak mengapa. Yang dilarang adalah dalam masjid. Jadi itu yang saya tahu, ya. Berjualan di dalam masjid dan mengumumkan barang yang hilang. Adapun ya seperti tadi mungkin yang dimaksud hadis itu bisa saja majelis jual beli, ya, majelis jual beli di dalam masjid karena cuma perkara dunia, ya. Adapun misalkan kumpul di masjid, ya, maslahat membicarakan urusan warga, ini kan ada maslahatnya juga, ya, maslahat dunia akhirat, bukan cuma masalah dunia. Kecuali ngobrolin dunia di masjid, ini rapat meeting bisnis, ya, meeting bisnis, ya, gimana nih memajukan ini baru yang dilarang. Tapi kalau maslahat warga, kebersihan, ya, bagaimana nanti kerja bakti, ya, ini kan juga ya kaitannya dengan ibadah. Kalau bersih, sehat, orang bisa kuat dalam ibadah. Tapi kalau meeting masalah dunia, rapat masalah dunia, mungkin yang dimaksud dalam hadis rapat untuk urusan duniawi, ya, meeting para pembisnis, bos-bos, ya. Sehingga kita ngobrolin masalah bisnis saja di dalam masjidnya berdua, bukan meeting besar. Ya gimana, ya, jualannya gimana memajukan omset, caranya gimana. Ini tidak diperbolehkan, tidak layak. Masjid yang harusnya tempat ibadah malah ngobrolin dunia, ya. Tapi kalau untuk hal-hal tadi, ya, seperti rapat atau bela diri, ini kan juga untuk menjaga diri, ya, untuk menjaga diri, untuk jihad nantinya misalkan, atau membela diri kalau ada yang ganggu musuh. Membela diri ketika diganggu musuh kan juga disyariatkan dalam agama. Juga pernikahan kan sering nikah di dalam masjid, ya. Maka hal-hal yang demikian wallahu taala alam, ya, insyaallah tidak mengapa. Yang dilarang tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, mengumumkan barang yang hilang. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan la raddahallahu alaik, semoga barangnya tidak balik, ya. Kalau jualan di masjid, semoga barangnya la arbahallahu tijah, semoga daganganmu tidak untung. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan, ya, jadi kalau ada orang yang jualan boleh kita, semoga nggak untung nih Pak. Yes, artinya itu yang dilarang. Tapi di luar daripada itu wallahu taala alam, ya, insyaallah tidak mengapa. Contohnya melanjutkan tadi mengenai larangan di tempat dalam masjid, salah satunya kan mengumumkan barang yang hilang. Kalau barang yang hilangnya itu nyawa, dalam artian maksudnya mengumumkan orang meninggal, boleh tak? Wallahu taala alam, ya, ini juga sebenarnya dibahas, ya. Mengumumkan orang yang meninggal juga tidak dibenarkan di dalam masjid. Dalam artian maka mikrofon yang sering kita dengar ini juga tidak dibenarkan. Jadi mengumumkan orang yang meninggal dunia dibolehkan, tapi tidak melalui masjid, ya, apalagi sekarang kan zaman sudah canggih, ya, dengan media sosial, ya, grup, ya, ada yang meninggal, insya Allah cepat tersebar, ya. Mungkin sekarang diumumkan di masjid, ya, itu sudah bisa untuk ditinggalkan. Apalagi misalkan komplek seperti ini, ada warga yang meninggal di komplek ini, ya, mungkin sudah ada grupnya, benar nggak Pak? Sudah ada grupnya, ini sudah meninggal dunia, sehingga tidak perlu lagi untuk diumumkan di masjid, ya. Karena nanti jadi banyak tujuannya masjid ini. Kadang saya pernah dengar juga, ya, ibu cepat bu, ya, udah ditunggu nih di masjid, benar nggak? Ya, memanggil. Jadi masjid jadi tempat pemanggilan hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi ya masjid ya digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti rapat itu kan juga ada sarananya, ya. Mungkin mempererat ukhuwah. Ini kan juga merupakan
ibadah, yang mempererat ukhuwah, kemudian saling berdiskusi, yang insya Allah kalau seperti rapat warga itu tujuannya bukan cuma duniawi, tapi ada tujuan ukhrawinya. Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Cukup ya Pak ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.